Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah pilihan mengasihi. Dalam banyak tradisi kemasyarakatan dan bahkan dalam kitab suci, angka 3 selalu memantulkan komitmen dan kesempurnaan. Dia bisa berhubungan dengan kesempurnaan janji, kasih, dan keinginan. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali berkaitan dengan cintanya kepada Yesus. Sebanyak 3 kali pula Petrus menyatakan kasihnya kepada Yesus. Jawaban Petrus dibarengi juga oleh 3 kali permintaan untuk menggembalakan jemaat yang telah percaya kepada Yesus. Dengan itu, kesempurnaan komitmen Petrus terlihat dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk melanjutkan kepemimpinan jemaat terungkap. Pertanyaan pertama dan kedua kepada Petrus. Yesus mengungkapkan kata agape, mencintai sehabis-habisnya, sama seperti cinta Yesus kepada kita. Tetapi ternyata ketika Petrus menjawab, "Engkau tahu segala-galanya, aku mencintai engkau Tuhan." Kata yang dipakai Petrus adalah philein, mencintai dalam arti sebatas teman. Dan itu dipakai sebanyak 3 kali oleh Petrus, tanpa mengubah dari philein ke agape. Justru Yesus pada pertanyaan ketiga mengubah istilahnya, "Simon, apakah engkau mengasihi?" Philein, mengasihi aku. Jelas di sini bahwa Yesus tidak suka memaksakan kehendaknya pada Petrus. Yesus menunjukkan diri sebagai pribadi Allah yang sangat rendah hati, mau menyesuaikan diri dengan pikiran dan daya kemampuan kita manusia. Warta suci hari ini mengajarkan bahwa kemauan dan komitmen yang utuh sempurna selalu dibalas kasih sempurna dan utuh dari Tuhan. Karena itu, setiap orang beriman hendaknya berjuang untuk secara sempurna mengasihi Allah dan sesama. Kasih yang utuh dan sempurna kepada Tuhan dan sesama tak pernah dianggap sepele oleh Tuhan. Ia membalasnya dengan kasih karunia yang sempurna. Saudara-saudara terkasih, kasih adalah hukum utama pengikut Kristus.
Kita semua dipanggil untuk mengasihi bukan hanya kepada Yesus, tapi juga kepada semua ciptaan. Kita memiliki keluarga, sahabat, maupun orang yang mengasihi kita. Kita dipanggil untuk juga mengasihi mereka. Kasih akan menjadi kosong jika tidak terdapat pengorbanan. Demikianlah kita juga dipanggil untuk meninggalkan ego dan kesenangan pribadi demi kasih kepada orang lain. Ketika kita sudah tidak terfokus pada diri sendiri, di titik itulah kasih itu menjadi sempurna. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.